Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Ida Amelia, yang kedua, Niki Wulandari, dan yang ketiga, Norma Wadah. Di sini kami akan menjelaskan tentang memahami dan mengelola perilaku individu. Perilaku individu. Perilaku individu adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi yang terjadi antara individu dengan lingkungannya. Individu membawa tatanan dalam organisasi berupa kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lainnya. Perilaku keorganisasian merupakan bidang studi yang mempelajari tentang interaksi manusia dalam organisasi, meliputi studi secara sistematis tentang perilaku, struktur, dan proses dalam organisasi. Tingkatan analisa dalam perilaku organisasi. 1. Perilaku organisasi mengamati perilaku individu, meliputi sikap, kepribadian, persepsi, pembelajaran, dan motivasi. 2. Perilaku organisasi berkaitan dengan perilaku kelompok, meliputi norma, peran, pembinaan tim, kepemimpinan, dan konflik. 3. Perilaku organisasi mengamati aspek-aspek organisasi, mencakup struktur, budaya, dan kebijakan, serta praktik SDM. Pendekatan-pendekatan untuk memahami perilaku individu. Terdapat 3 pendekatan dalam memahami perilaku individu. 1. Pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif adalah pendekatan perilaku oleh suatu rangsangan, di mana perilaku individu terjadi karena adanya rangsangan, sehingga memunculkan respon atas rangsangan tersebut. 2. Pendekatan penguatan. Pendekatan penguatan adalah pendekatan perilaku yang dipengaruhi oleh gerakan refleks yang digerakkan oleh sistem syaraf motorik yang ada pada otak kita. 3. Pendekatan psikoanalitis. Pendekatan psikoanalitis adalah pendekatan perilaku yang dipengaruhi oleh kepribadian individu. Setiap individu yang memiliki kepribadian baik adalah individu yang matang atau mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik bagi dirinya dan lingkungannya. Konsep perilaku individu dalam kelompok. 1. Konsep persepsi. Menurut Robbins dan Church, persepsi diartikan sebagai cara individu menganalisis dan mengartikan pengamatan indrawi mereka dengan tujuan untuk memberikan makna terhadap lingkungan sekitar. Ada beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi pembentukan persepsi seseorang, yaitu 1. Faktor penerima persepsi, berupa sikap dari individu, kesukaan, motif individu, pengalaman, dan penghargaan. 2. Faktor target yang dipersepsikan, berupa suara, ukuran, gerakan, latar belakang, dan kesamaan. 3. Faktor situasi, berupa waktu, tempat, dan kondisi sosial ketika proses penganalisaan terjadi. 2. Konsep nilai. Nilai adalah keyakinan dasar akan segala sesuatu yang dianggap baik dan benar. Robbins dan Church
membagi nilai menjadi dua, yaitu nilai instrumental dan nilai terminal. Nilai instrumental adalah nilai-nilai yang dianut dalam berperilaku untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sementara nilai terminal adalah nilai-nilai dari suatu tujuan yang dianggap baik dan ingin dicapai. Contoh nyatanya, misalkan saya ingin menjadi pintar. Oleh karena itu, saya harus belajar. Nilai terminalnya yaitu keinginan kita untuk menjadi pintar. Sedangkan nilai instrumentalnya adalah perilaku kita yang harus rajin belajar agar menjadi pintar. Tiga, konsep sikap. Sikap atau attitude merupakan pernyataan evaluatif yang disukai ataupun tidak disukai terkait dengan objek, orang, atau kejadian. Sikap tidak dapat muncul dengan sendirinya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap, yaitu pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, dan faktor emosional. Konsep sikap memiliki 3 komponen. 1. Komponen kognitif, yaitu suatu sikap merujuk pada keyakinan, opini, wawasan, atau informasi yang dimiliki seseorang. 2. Komponen afektif, yaitu suatu sikap merupakan bagian emosi atau perasaan dari sikap yang muncul. 3. Komponen perilaku, yaitu suatu sikap yang merujuk pada itikat perilaku dalam cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Sikap yang terkait pekerjaan. 1. Keterlibatan kerja merupakan tingkatan di mana seorang karyawan mengidentifikasi pekerjaannya secara aktif, berpartisipasi dalam pekerjaan, dan menganggap kinerjanya sebagai hal penting dalam menghargai dirinya. 2. Komitmen organisasi merupakan tindakan di mana seorang karyawan mengidentifikasi dirinya dengan organisasi tertentu beserta tujuannya dan berkeinginan untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut. 3. Partisipasi karyawan, yaitu menyatunya karyawan, kepuasan, dan antusias karyawan dengan pekerjaannya masing-masing. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keterlibatan karyawan yaitu rasa hormat, jenis pekerjaan, keseimbangan kehidupan kerja, memberikan pelayanan yang baik pada pelanggan, gaji pokok, tunjangan, potensi karir jangka panjang, dan lain-lain. Selanjutnya, konsep kepuasan kerja. Kepuasan kerja diartikan sebagai sikap individu terhadap pekerjaannya. Seseorang yang memiliki kepuasan kerja yang tinggi akan memiliki sikap yang positif terhadap pekerjaannya. Begitu pula sebaliknya, orang yang tidak puas akan memiliki sikap yang negatif terhadap pekerjaannya. Contoh kepuasan kerja yang terdapat dalam suatu organisasi mencakup 1. Kepuasan dan produktivitas. 2. Kepuasan dan ketidakhadiran. 3. Kepuasan dan perputaran karyawan. 4. Kepuasan kerja dan kepuasan pelanggan. 5. Kepuasan kerja dan perilaku kewargaan organisasi. Dan keenam, kepuasan kerja dan perilaku buruk di tempat kerja. Selanjutnya, sikap dan konsistensi. Penelitian terkait dengan sikap dan konsistensi menyimpulkan bahwa orang-orang mencari konsistensi dalam sikap mereka, dan di antara sikap dan perilaku mereka ini berarti setiap individu
berusaha untuk merekonsiliasi berbagai sikap yang berbeda dan menyelaraskan antara sikap dan perilaku mereka agar terlihat rasional dan konsisten. Sedangkan saat terjadi inkonsistensi, seseorang akan melakukan sesuatu untuk membuatnya konsisten dengan mengubah sikap, mengganti perilaku, atau merasionalisasikan inkonsistensi tersebut. Berikutnya, ada kepribadian. Kepribadian adalah kombinasi unik dari pola emosional, pikiran, dan perilaku yang mempengaruhi bagaimana seseorang bereaksi dengan orang lain. Dua pendekatan yang lebih dikenal untuk mengidentifikasi kepribadian yaitu Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI dan model Big Five. Emosi dan kecerdasan emosional. Emosi merupakan perasaan intens yang ditujukan bagi seseorang atau sesuatu. Berdasarkan penelitian, telah mengidentifikasi ada 6 emosi universal. Ada kemarahan, ketakutan, kesedihan, kebahagiaan, rasa jijik, dan kaget. Salah satu bidang penelitian emosi dengan pengetahuan yang menarik terkait dengan kepribadian adalah kecerdasan emosi atau emotional intelligence, yang merupakan kemampuan untuk mengenali dan mengelola isyarat dan informasi emosi. EI terdiri dari 5 dimensi, yaitu 1. Kesadaran diri, 2. Pengelolaan diri, 3. Motivasi diri, 4. Empati, dan 5. Kemampuan sosial. Pembelajaran. Pembelajaran atau learning adalah perubahan permanen dalam perilaku yang terjadi akibat adanya pengalaman. Pembelajaran disertakan ke dalam diskusi tentang perilaku individu karena hampir semua perilaku dapat dipelajari. Ada 2 teori pembelajaran, mencangkup A. Operant conditioning. Operant conditioning adalah teori pembelajaran yang mengatakan bahwa perilaku adalah fungsi dari konsekuensinya atau dampak dari efek yang ditimbulkannya. Orang-orang belajar berperilaku untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan atau menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Burrhus Frederick Skinner berasumsi bahwa perilaku sehari-hari adalah perilaku yang dipengaruhi oleh penguatan atau reinforcement dan dipelajari. B. Pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial dikemukakan oleh Albert Bandura. Teori pembelajaran sosial atau social learning theory merupakan teori pembelajaran yang mengatakan bahwa perilaku seseorang bukan semata-mata refleks otomatis dan stimulus saja, melainkan akibat reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan dengan manusia itu sendiri. Orang-orang dapat belajar melalui observasi dan pengalaman langsung. Pengaruh orang lain menjadi inti dalam sudut pandang pembelajaran sosial. Pembelajaran sosial mencangkup 4 elemen, yaitu proses atensi, proses retensi, proses reproduksi motorik, dan proses penguatan. Isu-isu perilaku organisasi saat ini. A. Mengelola perbedaan generasi. Munculnya generasi Y akan mengubah tempat kerja karena pada tahun 2025 Gen Y akan membentuk lebih dari 75 angkatan kerja. Gen Y adalah siapapun yang lahir antara 1980 sampai 2000. Gen Y dikenal sebagai generasi yang memiliki perilaku berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni baby boomers.
Gen Y adalah orang-orang yang dibesarkan dalam lingkungan yang syarat teknologi, sehingga Gen Y tidak segan untuk bertatap muka secara online untuk membahas masalah. Sedangkan generasi baby boomers lebih suka membahas masalah dalam pertemuan langsung. B. Mengelola perilaku negatif di tempat kerja. Mencegah perilaku buruk di tempat kerja dapat dilakukan dengan menyaring karyawan potensial yang memiliki kepribadian tertentu dan merespon dengan cepat dan tegas terhadap perilaku negatif yang tidak bisa dibenarkan. Sekian presentasi dari kelompok 8. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum kita tutup presentasi kita kali ini, izinkan saya bernyanyi. Sopo sing kuat nahan kahanan, sopo sing ora krasa kelangan, ditinggal pas sayang-sayange, pas lagi jerun-jerune, kowe milih dalan liyane. Oh